Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perancangan perangkat lunak sistem penjualan di toko sepatu. Untuk perancangannya di sini saya bersama Kak Tiara Maulia Bas. Di sini saya Yoga Hadi Sutisna dengan mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen Ibu Supini Eskom MM. Slide berikutnya itu pendahuluan. Pada saat ini dibutuhkan kegiatan belanja online untuk mempermudah dalam melakukan transaksi pembelian kapanpun dan dimanapun. Penjualan online ini sangat disukai oleh masyarakat saat ini karena cara pemesanan produknya yang sangat mudah dan dapat diantar sampai depan pintu. Perkembangan teknologi informasi mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Salah satunya pengaruh teknologi informasi terhadap bidang ekonomi adalah terciptanya metode transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Apa sih tujuannya kami merancang ini? Yang pertama, untuk merancang sistem yang dapat diakses dengan mudah oleh konsumen. Yang kedua, untuk merancang sebuah sistem yang dapat meminimalisir data ganda pada produk yang dipasarkan. Yang ketiga, untuk membantu penjualan lebih mudah dalam mengolah penjualannya. Alat bantu perancangan sistemnya apa aja sih? Di sini ada database, terus juga HTML, MySQL, dan juga tema dari Bootstrap. Alat bantu perancangan sistemnya apa? Untuk perangkat kerasnya atau hardware-nya kita menggunakan PC, flash disk, dan juga modem. Nah, untuk perangkat lunaknya atau software-nya kita memakai OS Windows 10, Xamarin, PHP, dan juga Visual Studio Code. Batasan masalahnya menyelesaikan masalah penjualan mulai dari stok barang, pemesanan, pengiriman, reka penjualan. Nah, permasalahan yang dihadapi pada sistem penjualan saat ini adalah penjual datang langsung. Yang kedua, rekap barang masih manual. Yang ketiga, kehilangan data. Yang keempat, penjualan hanya terdekat. Metodologi penelitian yang kita sudah rancang yaitu yang pertama merumuskan masalah, terus juga pengumpulan data, merancang sistemnya, baru kita membuat codingnya. Setelah aplikasinya jadi, lalu kita testing, dan yang terakhir kita ambil kesimpulannya. Untuk perancangannya, di sini ada perancangan fungsional atau use case-nya, di mana pada aplikasi ini terdapat dua login atau dua akses. Yang pertama admin toko, yang kedua pelanggan. Nah, di mana admin toko dapat melakukan update barang, lalu include ke harga barangnya. Selanjutnya total harga, dan juga mengantar pesanan. Untuk pelanggan, hal yang bisa dilakukan hanya untuk mencari barangnya, memesan barangnya, include ke memasukkan nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian untuk pelanggan juga bisa melakukan pembatalan pemesanan, lalu juga bisa melihat total harga yang dikirim oleh admin atau sistem. Nah, untuk perancangan proses yang kedua yaitu dengan DFD level 0. Nah, di mana di sini
sistem yang memproses semua transaksi yang ada di aplikasinya. Di sini admin dapat melakukan update barang, kemudian akan diproses oleh sistem, lalu akan dikirimkan ke pembeli, dan pembeli akan menerima informasi updatean barang. Lalu, pembeli juga bisa melakukan pemesanan, lanjut akan diproses oleh sistem, dan disampaikan ke admin berupa informasi pesanan. Pembeli juga bisa melakukan pembatalan jika memang barang yang dibeli tidak sesuai atau tidak diinginkan. Nanti sistem akan memproses, lalu akan disampaikan ke admin berupa informasi atau menerima info pembatalan. Lalu untuk admin juga akan bisa mengirimkan total harga barangnya, kemudian sistem akan memprosesnya, lalu akan diterima informasinya total harganya oleh pembeli. Perancangan selanjutnya yaitu dengan DFD level 1. Di mana di sini admin yang pertama bisa mengupdate barang, lalu akan diteruskan ke data barang. Lalu yang kedua pembelian. Nah, di sini pembeli dapat mencari barang, memilih barang, melihat daftar barang yang akan diteruskan masuk ke data pesanan. Kemudian admin juga akan bisa melihat informasi pesanannya apa yang dibeli oleh pembeli atau dipesan oleh pembeli. Kemudian proses yang ketiga yaitu pembatalan. Di mana di sini pembeli dapat melakukan pendaftaran yang kemudian masuk ke data pembelian dan infonya akan masuk ke admin sebagai batal pesanan. Lalu yang keempat yaitu proses harga pesanan, di mana pembeli akan menerima informasi berapa jumlah harga atau total yang harus dibayarkan. Proses selanjutnya yaitu dengan DFD level 2. Di mana di sini hanya terdapat dua proses yaitu mencari harga yang dipesan sama total harga pesan plus ongkos kirim. Di mana admin akan mentotal sesuai dengan barang yang dipesan, lalu masuk ke total harga barang dan ongkos kirim, lalu akan diterima oleh pembeli. Selanjutnya perancangan dengan data DRD, di mana pembeli bisa melakukan pembatalan dan akan diteruskan ke admin toko. Ataupun pembeli bisa melakukan pemesanan, lalu infonya akan diberikan kepada admin toko. Begitu juga sebaliknya, admin toko bisa melihat apa barang yang akan dibatalkan atau apa yang dilakukan oleh pembeli. Perancangan arsitektur, di mana di sini server dan database itu disatukan, lalu diperlukan internet agar bisa diakses oleh admin dan juga user. User itu maksudnya pelanggan. Perancangan interface atau tampilan dari aplikasinya. Nah, di sini untuk aplikasinya kita membuat dua login, yaitu login pelanggan dan login admin. Nah, berikut adalah tampilan dari menu utama. Nah, di sini ada menu home,
keranjang, login, daftar, checkout. Di mana di sini sudah kita masukkan banner tokonya dan juga produk-produknya. Lalu kita tambahkan di produknya itu tombol untuk beli, harga, dan juga detailnya. Detail itu maksudnya stok barangnya atau ukuran barangnya yang ada gitu. Nah, selanjutnya ini adalah menu checkout, di mana setelah barang dipilih atau dibeli, maka akan masuk ke menu checkout. Nah, di sini pelanggan atau pemesan dapat melihat berapa jumlah yang harus dibayarkan. Lalu dilanjutkan dengan memasukkan nama penerima, nomor handphone, dan ekspedisinya menggunakan apa. Dan juga alamat lengkap si penerima atau alamat si pengirim. Selanjutnya di sini ini adalah tampilan dari menu adminnya atau administratornya. Di sini sudah kita rancang dengan menu-menu sebagai berikut, yaitu home, kategori, produk, pembeli, laporan, pelanggan, dan logout. Ini adalah data produk. Nah, di sini admin dapat melakukan penambahan produk, penambahan stok, terus juga penghapusan produk yang sudah tidak ada atau habis. Di sini dapat dilakukan di menu produk. Ini adalah menu pembeli, di mana di sini kita bisa melihat siapa saja yang telah memesan barang di toko kita. Di sini akan ada muncul status pembeliannya, terus juga status pembayarannya, dia sudah dibayarkan atau belum, atau sudah dikirim atau belum. Di sini akan kita tampilkan di sini di menu pembeli. Selanjutnya ini adalah menu laporan pembelian, di mana kita bisa merekap hasil dari pembelian, atau kita bisa melihat rekapan dari hasil barang yang telah laku. Di sini kita bisa download dalam bentuk PDF. Tadi kita sudah melihat tampilan perancangannya. Di sini kita sudah mencoba membuatnya dalam Visual Studio Code. Sudah kita coding dan sudah kita rancang tampilannya. Di sini saya akan kasih lihat bagaimana sih tampilan aslinya dari rancangan yang sudah kita buat. Di sini kita aktifkan dulu examnya. Terus juga kita coba masuk ke aplikasinya. Di sini. Nah, ini hasil dari rancangan yang sudah kita buat, sudah kita coding, sudah kita coba aplikasikan, di mana di sini menu-menunya sudah ada. Di sini menu home, login, daftar, dan checkout. Nah, ini bannernya sudah kita tampilkan. Ini ada tulisan create Yoga Tiara. Nah, di sini sudah kita coba masukkan data produknya. Di sini ada beli, harganya, terus juga tombol belinya, detailnya, kita lihat detailnya. Nah, ini detailnya, ukurannya, ukuran lengkapnya 36, 37, 38, 39. Nah, ini sudah ada di sini. Nah, ini adalah menunya atau tampilannya. Nah, saya akan kasih lihat untuk menu. Nah, ini loh menu pelanggannya sudah masuk, login sukses. Nah, di sini begitu barang dipesan, maka dia akan masuk ke menu pelanggan. Nah, di sini kita coba ya pesan. Nah, ini telah masuk ke keranjang.
Nah, ini adalah tampilannya setelah kita mesan nih sepatu Nike 1, terus juga kita coba bayarkan kayak contoh kita bayarkan. Nah, di sini akan tampil nih di keranjangnya. Nah, barang yang kita pesan seharganya 250.000, jumlahnya 1, total bayarnya 250.000. Ini namanya, nama pemesannya, lalu ini juga nomor teleponnya. Terus kita coba ini kirim kemana, misalkan Surabaya. Nah, masukkan nomor alamat lengkapnya, misalkan Jalan Setia 1. Lalu kita tinggal check out. Nah, pembelian sukses, lalu akan masuk. Nah, ini dia. Silakan melakukan pembayaran melalui Bank Mandiri atas nama ini. Ini contoh ya, atas nama ini. Nah, sekarang tinggal melakukan pembayaran. Nah, untuk menu adminnya di sini sudah kita rancang. Nah, ini menu adminnya. Kita coba masuk ya. Nah, login sukses. Nah, ini menu adminnya. Di sini ada home, ada ini menu kategorinya. Jika sepatu merek apa, di sini harus kita tambahkan, boleh. Di sini kita tinggal tambahkan. Terus juga ada menu. Nah, ini produknya. Nama produknya bisa kita tambahkan di sini. Tambah produk. Nah, ini tinggal masukkan, pilih kategorinya. Misalkan sepatu apa, terus namanya apa, harganya berapa, beratnya berapa, terus deskripsi, stok barangnya berapa, terus fotonya, deskripsinya misalkan terbuat dari kulit apa, segala macam. Nah, ini stoknya berapa di sini. Nanti tinggal kita save, masuk ke sini. Lalu pelanggan bisa melihat stok terbarunya. Nah, untuk pembeli di sini, setelah pembeli register, maka akan masuk ke sini nih. Di admin akan masuk ke data pembelian. Di mana di sini akan bisa kelihatan nih siapa yang barang yang sudah dikirim, apa masih pending, apa sudah lunas. Di sini sudah ada di sini. Lalu selanjutnya ini adalah laporannya. Nah, di sini kita bisa melihat laporan pembelian dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Terus juga kita bisa lihat, mau lihat semua atau statusnya saja, lunas atau barang belum dikirim. Di sini kita bisa lihat. Lalu kita bisa juga download dengan bentuk PDF. Nah, untuk data pelanggan di sini setelah register kita bisa lihat nih. Oh, ini loh datanya yang sudah masuk, namanya, emailnya, nomor teleponnya, ini semua. Kita juga bisa hapus jika memang pelanggannya itu tidak jadi membeli gitu. Ini adalah menu logout, menu untuk balik ke login administratornya. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama, penerapan sistem komputerasi untuk menggantikan proses manual sangat diperlukan untuk dapat memenuhi kebutuhan informasi yang cepat dan tepat. Yang kedua, penerapan sistem komputerisasi dapat mengurangi kesalahan dan juga kelalaian pada kasir yang dapat merugikan pihak perusahaan. Dan yang ketiga, penerapan sistem komputerisasi ini juga dapat memudahkan toko dalam melakukan transaksi penjualan yang semuanya telah tersedia di dalam sistem komputer. Demikian presentasi dari saya. Saya Yoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.